Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kepemimpinan akan mempresentasikan materi mengenai teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif dengan anggota kelompok kami, yaitu ada Faris Arsyibir Rahmatika, Muhammad Naufal Nugraha, dan saya sendiri Hilman Madani Tirus. Untuk subbab yang akan dibahas pada materi ini ada 9 subbab. Yang pertama yaitu ada deskripsi teori kontingensi, kontingensi awal, model tautan ganda, kelemahan konseptual dalam teori kontingensi, penelitian tentang teori kontingensi, evaluasi komparatif teori kontingensi, pedoman untuk kepemimpinan adaptif, dan yang terakhir yaitu pedoman untuk mengelola krisis mendesak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu deskripsi teori kontingensi. Jadi, menurut pengertiannya, teori kontingensi menjelaskan mengenai bagaimana aspek kepemimpinan dapat mengubah pengaruh dan efektivitas seorang pemimpin. Teori-teori ini berhubungan dengan efektivitas kepemimpinan dalam hubungannya terhadap variabel-variabel. Nah, teori kontingensi, kepemimpinan yang efektif memiliki setidaknya satu variabel prediktor, satu variabel dependen, dan satu atau lebih variabel situasional. Kemudian beberapa teori kontingensi juga termasuk variabel mediasi, kadang-kadang dikenal dengan variabel intervensi, untuk menjelaskan pengaruh perilaku pemimpin dan variabel situasional pada hasil kinerja. Variabel situasional yang digunakan dalam teori kontingensi dapat memiliki jenis efek yang kausal yang berbeda, dan lebih dari satu jenis efek dapat terjadi untuk variabel situasional yang sama. Hal itu terkutip dalam buku Howell, Dorfman, dan Kerr 1986, James dan Brett pada tahun 1944, dan UKL pada tahun 2009. Kemudian yaitu ada beberapa efek penyebab variabel situasional, antara lain yaitu situasi secara langsung mempengaruhi hasil atau mediator. Yang kedua yaitu situasi secara langsung mempengaruhi perilaku pemimpin. Dan yang terakhir, situasi memoderasi efek perilaku pemimpin. Kemudian kita membahas mengenai kontingensi awal. Terdapat beberapa teori kontingensi awal, antara lain yaitu yang pertama teori jalan tujuan, yang menggambarkan bagaimana perilaku berorientasi tugas seorang pemimpin dan perilaku berorientasi hubungan mempengaruhi kepuasan dan kinerja bawahan dalam situasi yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu teori pengganti kepemimpinan. Kerr dan Jeremiah pada tahun 1978 mengidentifikasi aspek situasi yang membuat perilaku berorientasi tugas atau perilaku berorientasi hubungan oleh pemimpin yang ditunjuk berlebihan atau tidak kreatif. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional, yaitu menentukan jenis yang tepat dari perilaku kepemimpinan untuk bawahan dalam berbagai situasi. Perilaku didefinisikan dalam hal kepemimpinan direktif dan suportif, dan versi revisi dari teori juga termasuk prosedur keputusan. Yang keempat yaitu model kontingensi RPC, yang menjelaskan mengenai bagaimana situasi memoderasi efek pada kinerja kelompok dari sifat pemimpin yang disebut skor rekan kerja yang paling tidak disukai atau LPC. Dan yang terakhir yaitu teori sumber daya kognitif, yang menjelaskan kondisi di mana sumber daya kognitif seperti kecerdasan dan pengalaman terkait dengan kinerja kelompok. Menurut teori tersebut, kinerja kelompok pemimpin ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara dua sifat pemimpin, antara lain yaitu kecerdasan dan pengalaman. Satu jenis perilaku pemimpin, yaitu kepemimpinan direktif, dan dua aspek situasi kepemimpinan, yaitu tekanan interpersonal dan distribusi pengetahuan tentang tugas. Selanjutnya yaitu mengenai model tautan ganda, atau yang kita kenal dengan multiple linkage. Model ini atau tautan ganda menggambarkan bagaimana perilaku manajerial dan variabel situasional secara bersama-sama mempengaruhi kinerja individu bawahan dan unit kinerja kerja pemimpin. Ada 4 jenis variabel dalam model antara lain yaitu perilaku manajerial, variabel mediasi, variabel kriteria, dan variabel situasional. Di sini akan saya jelaskan satu persatu, yaitu variabel mediasi. Dalam model didasarkan pada penelitian dan teori sebelumnya tentang determinan kinerja individu dan kelompok. Variabel mediasi berinteraksi satu sama lain untuk menentukan efektivitas kelompok atau subunit organisasi. Kekurangan serius dalam satu variabel mediasi dapat menurunkan efektivitas kelompok, meskipun variabel mediasi lainnya tidak kekurangan. Yang kedua yaitu variabel situasional.
yang secara langsung mempengaruhi variabel mediasi dan dapat membuatnya lebih atau kurang menguntungkan. Variabel situasional juga menentukan kepentingan relatif dari variabel mediasi sebagai penentu kinerja kelompok. Variabel mediasi yang penting dan kurang harus mendapatkan prioritas utama untuk tindakan korektif oleh seorang pemimpin. Baik, mungkin sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kelemahan konseptual dalam teori kontingensi. Teori kontingensi awal memiliki banyak kelemahan konseptual yang membuatnya sulit untuk diuji dan membatasi kegunaan praktisnya. Namun tidak semua teori memiliki kelemahan. Terdapat 6 kelemahan dalam teori kontingensi, yaitu yang pertama ada penekanan berlebihan pada metakategori perilaku, kemudian deskripsi hubungan yang ambigu, kemudian kurangnya perhatian pada pola perilaku, kemudian penjelasan efek penyebab yang tidak memadai, kurangnya perhatian terhadap efek gabungan dari variabel situasional, dan kegagalan membedakan antara mediator dan moderator situasional. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian tentang teori kontingensi. Banyak sekali penelitian tentang teori kontingensi, dan sebagian besar penelitian tentang teori kontingensi adalah awal kepemimpinan menggunakan metode survei. Dengan banyak penelitian memiliki responden yang sama memberikan penilaian pada semua variabel. Tidak ada penelitian yang secara langsung menguji semua aspek dari model hubungan ganda, tetapi beberapa proposisi didukung oleh temuan dalam penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif seperti insiden kritis, catatan harian, dan observasi, studi kasus, dan studi lapangan komparatif. Secara umum, bukti yang mendukung teori kontingensi kepemimpinan yang efektif tidak konsisten dan sulit untuk ditafsirkan. Seperti disebutkan sebelumnya, ambiguitas dan masalah konseptual dalam teori kontingensi membuat mereka lebih sulit untuk diuji, dan sebagian besar penelitian menggunakan metode penelitian yang lemah. Metode yang lebih cocok digunakan adalah studi lapangan komparatif tentang pemimpin yang efektif dan tidak efektif dalam situasi yang berbeda. Studi longitudinal tentang seberapa baik pemimpin beradaptasi dengan perubahan situasi dari waktu ke waktu, dan eksperimen lapangan dengan pemimpin yang terlatih. Penting untuk mempertimbangkan apakah perilaku tersebut digunakan kapan dan di mana itu tepat dan dengan cara terampil. Maka dari itu, perlu lebih diperhatikan pola keseluruhan perilaku kepemimpinan daripada memeriksa setiap jenis perilaku secara terpisah dalam melakukan penelitian. Pemimpin yang efektif menggabungkan perilaku yang saling melengkapi dan perilaku yang berbeda dijalin bersama menjadi permadani yang kompleks sehingga keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Kemudian untuk evaluasi komparatif teori kontingensi, untuk tabelnya dapat dilihat di bawah ini. Kemudian salah satu dasar untuk mengevaluasi teori kepemimpinan adalah dalam hal aplikasi praktis untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan. McCall pada 1977 berpendapat bahwa kecepatan kerja manajerial membuat tidak mungkin untuk menghentikan dan menganalisis situasi dengan model yang rumit, dan juga asumsi implisit dari sebagian besar teori kontingensi bahwa ada satu cara terbaik bagi manajer untuk bertindak dalam situasi tertentu. Manajer menghadapi berbagai macam situasi yang berubah dengan cepat, namun dengan pola yang berbeda akan menghasilkan hasil yang sama. Kebanyakan teori kontingensi tidak memberikan panduan yang cukup dalam bentuk prinsip-prinsip umum untuk membantu manajer mengenali persyaratan kepemimpinan yang mendasari dan pilihan dalam berbagai kegiatan terfragmentasi dan masalah yang dihadapi mereka. Namun terlepas dari keterbatasan teori dan penelitian situasional, mereka berfungsi untuk mengingatkan para pemimpin bahwa penting untuk memantau perubahan situasi dan menyesuaikan perilaku mereka dengan cara yang tepat. Baik, selanjutnya ada pedoman untuk kepemimpinan adaptif. Agar efektif, para pemimpin perlu menyesuaikan perilaku mereka dan situasi yang berubah. Pedoman tersebut berdasarkan pada teman dalam penelitian tentang teori kontingensi dan penelitian lain yang menggunakan metode deskriptif seperti insiden kritis, observasi, studi kasus, dan biografi. Selanjutnya, pahami situasi kepemimpinan Anda dan cobalah membuatnya lebih menguntungkan. Teori kontingensi dapat digunakan untuk membantu memahami situasi kepemimpinan Anda, identifikasi tuntutan, kendala, dan pilihan dalam posisi Anda. Carilah cara untuk meningkatkan pengganti dan mengurangi kendala, dengan sumber, saran, dan bantuan suara. Selanjutnya, tingkatkan fleksibilitas dengan mempelajari cara menggunakan berbagai perilaku yang relevan. Salah satu cara untuk meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi adalah mempelajari cara menggunakan berbagai tugas, hubungan, dan mengubah perilaku yang mungkin relevan untuk situasi atau tantangan apapun yang mungkin Anda hadapi.
dalam pekerjaan, mengidentifikasi jenis perilaku dan keterampilan yang mungkin berguna dan menilai kekuatan dan kelemahan Anda saat ini. Gunakan lebih banyak perencanaan untuk tugas yang panjang dan kompleks. Untuk tugas yang panjang dan kompleks dengan banyak aktivitas yang saling terkait yang dilakukan oleh sekelompok besar orang selama periode waktu yang cukup lama, misalnya berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Perencanaan yang cermat diperlukan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan sesuai anggaran. Konsultasikan lebih banyak dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang relevan. Kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih partisipatif ketika tugas itu kompleks dan tidak terstruktur. Dan bawahan atau anggota tim memiliki pengetahuan yang relevan dan ide-ide kreatif tentang bagaimana melakukan tugas tersebut. Kondisi tepat untuk penggunaan konsultasi yang efektif adalah keselarasan tujuan. Memberikan lebih banyak arahan kepada orang-orang dengan peran yang saling bergantung. Saling ketergantungan peran di antara anggota kelompok meningkatkan ambiguitas peran karena membutuhkan penyesuaian perilaku yang sering. Sebuah tim tidak akan mencapai kinerja tinggi kecuali tindakan para anggotanya dikoordinasikan dengan peran. Atau tugas kritis atau orang yang tidak dapat diandalkan lebih dekat. Pemantauan memberikan informasi yang diperlukan untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah kinerja. Pemantauan yang lebih sering dan intensif sesuai untuk tugas kritis yang melibatkan paparan tinggi, sehingga masalah dapat dideteksi sebelum menjadi sangat buruk sehingga akan memakan biaya dan sulit untuk diperbaiki. Berikan lebih banyak pelatihan kepada bawahan yang tidak berpengalaman. Ketika pekerjaan itu rumit dan bawahan tidak berpengalaman dalam melakukannya, lebih banyak instruksi dan pembinaan oleh pemimpin diperlukan. Kurangnya pengalaman mungkin terjadi pada bawahan yang baru dalam pekerjaan, tetapi juga terjadi ketika ada perubahan besar dalam cara pekerjaan dilakukan, misalnya seperti teknologi baru dan pekerjaan yang dikonfigurasi ulang. Lebih mendukung seseorang dengan tugas yang sangat menegangkan. Seseorang yang menjadi marah secara emosional akan lebih sulit melakukan tugas dengan sukses, terutama jika itu membutuhkan penalaran dan pemecahan masalah. Stres meningkat karena tuntutan yang tidak masuk akal. Masalah yang tidak dapat dikendalikan, hubungan interpersonal yang sulit, misalnya seperti pelanggan yang kritis dan kasar. Orang-orang dalam situasi seperti itu lebih membutuhkan dukungan emosional dari pemimpin dan rekan kerja. Pedoman untuk mengelola segera. Salah satu jenis situasi kepemimpinan yang sangat menantang adalah krisis atau gangguan langsung yang membahayakan keselamatan orang lain atau keberhasilan suatu kegiatan. Contoh dari jenis krisis ini termasuk kecelakaan serius, ledakan, bencana alam, kerusakan peralatan dalam produk, sabotase produk atau fasilitas, kekurangan pasokan, keadaan darurat kesehatan, pemogokan karyawan, sabotase, serangan teroris, dan krisis keuangan. Antisipasi masalah dan persiapan untuk itu. Banyak jenis masalah yang jarang terjadi bisa sangat mengganggu dan memakan biaya. Contohnya termasuk kecelakaan, keadaan darurat medis, serangan teroris, kekurangan pasokan, pembangunan, sabotase, dan bencana alam. Jika memungkinkan, ada baiknya merencanakan terlebih dahulu bagaimana cara menghindarinya. Untuk masalah yang tidak dapat dihindari, rencana kontingensi harus dibuat untuk mengatasinya secara efektif ketika itu terjadi. Belajar mengenali tanda-tanda peringatan diri untuk masalah yang akan datang. Beberapa jenis masalah memiliki tanda peringatan dini dan seorang pemimpin harus belajar mengenalinya. Tanggapan umum terhadap tanda-tanda bahwa peristiwa yang tidak menyenangkan akan segera terjadi adalah dengan menyangkal tanda-tanda tersebut dan tidak melakukan apapun dengan harapan bahwa masalahnya akan hilang. Namun untuk beberapa jenis gangguan respons dini dapat mengurangi dampak dan biaya. Selanjutnya, cepat mengidentifikasi sifat dan ruang lingkup masalah. Sangat penting bagi pemimpin untuk membuat analisis situasi yang cepat tetapi sistematis. Namun terlepas dari tekanan untuk bertindak cepat, analisis tidak boleh tergesa-gesa dan dangkal. Kecuali penyebab masalahnya diidentifikasi dengan benar. Waktu dan sumber daya akan terbuang sia-sia untuk mencoba memecahkan masalah yang salah. Tetap beritahu orang-orang tentang masalah utama dan apa yang sedang dilakukan untuk menyelesaikannya. Dengan tidak adanya informasi yang tepat, waktu dan akurat tentang suatu krisis, desas-desus yang berbahaya kemungkinan akan terjadi, dan orang-orang mungkin menjadi putus asa dan takut. Seorang manajer dapat membantu mencegah stres yang tidak perlu bagi bawahan dengan menafsirkan peristiwa yang mengancam dan menekankan elemen positif daripada membiarkan orang fokus pada hal negatif. Yang terakhir yaitu gunakan krisis sebagai kesempatan untuk membuat perubahan
yang diperlukan. Ketika krisis lebih dari gangguan sementara dan kemungkinan akan terjadi lagi, itu harus dilihat sebagai kesempatan yang baik untuk membuat perubahan. Ketika respon langsung terhadap krisis berhasil, itu dapat menghasilkan perasaan lega yang salah bahwa segala sesuatunya dapat kembali normal. Namun jika krisis merupakan peringatan bahwa strategi atau praktik tradisional tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan di masa depan, maka perubahan besar diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.